wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nama Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bapak Ibu, kalau melihat dari CV-nya memang kita kejauhan banget nih dalam material ke sini atau mereka kok tidak. Saya lebih kepada ketika bicara apa ya, kita bicara sesuatu apa yang bisa kita buat untuk topik ini, untuk poin. Jadi apalagi dalam nanti berhubungan dengan kita bagaimana mewujudkan di FNC. Memang kami sudah terbiasa dengan itu. Baik, kalau pada lebar saya kasih waktu sangat cepat saja. Nanti kita lebih banyak di bagian diskusi. Ya baik, topiknya adalah tentunya potensi dan pengelolaan paten dan inovasi daerah. Ini tidak. Next. Ya, ini lebih contoh kepada faktanya Bapak Ibu. Tadi pagi kita sudah diskusi di ruang VIP dengan Pak Riti. Jadi faktanya demikian. Negara yang memiliki sumber daya alam adalah sehat, faktanya. Tapi yang memiliki sumber daya manusia memiliki sesuatu yang memang bisa dihasilkan. Saya beri contoh yang paling ekstrim ya, ketika bicara Singapura. Secara alam dia tidak punya apa-apa, mestinya seperti itu. Tapi dia bisa membuat apa-apa. Contoh yang paling gampang adalah mungkin Bapak Ibu pernah ke sana, dia bisa membuat semacam bubur buatannya. Si misnya itu, embunnya itu mirip sekali, kita sampai takjub. Ini apa sih? Nah, itu hasil inovasi atau karya dari manusia. Bahkan masuk berbayar. Kalau kita perusahaan itu kita harus dari sini. Nah, kalau kita punya hasil bubur yang masuk ke sana paling ada kutip ya, pacaran dan sebagainya. Jadi kita datang sengaja untuk datang ke sana dengan berbayar. Nah, itu menjadi sesuatu yang saya katakan di awal bahwa tidak selalu yang punya sumber daya alam lebih luar biasa, tapi yang punya sumber daya manusia menjadi luar biasa. Next. Ternyata terjadi shifting ya, dari mulai SDA, SDM dan sebagainya ini kita semua sudah tahu ya. Next. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini meskipun ini suatu data yang lama, tapi poinnya akan sama, yaitu ketika bicara global competitive index kita hanya menang di mana? Di pasar. Artinya apa? Sebenarnya tanpa harus kita berpikir ekspor, jualan kemana-mana. Ternyata di Indonesia dari Sabang sampai Merauke di situ pasar. Maka tidak aneh paten-paten yang paling banyak masuk adalah dari luar negeri karena merasa bahwa kita adalah pasar yang paling besar. Yang lainnya susul. Kalau dilihat di data seperti ini. Ya, next. Ya. Kami di luar sehari-hari tidak ada lagi bahwa semua dalam hidup kita berusaha dengan KI. Yang kita pakai sekarang berusaha dengan KI. Oke, next. Nah, ternyata ketika membelah KI itu apa? Hanya ada dua. Yang pertama tentunya berhubungan dengan kepemilikan komunal dan kepemilikan personal. Tapi di luar sana cara KI masalahnya bila paten. TP dipatenkan, laku dipatenkan dan sebagainya. Itu hal yang salah. Lagi ternyata tidak hanya paten di sana ada bidang-bidang lain, di sana ada merek, desain dan sebagainya tidak dikatakan sebagai KI personal. Nah, yang kita ingin bicara hari ini adalah KI yang bentuk komunal. Next. Undang-undang yang terkini memang sudah di-RU sekarang adalah Undang-Undang 13 tahun 2016. Ketika bicara paten itu apa? Nah, inilah pembelahan. Paten adalah hak yang diberikan oleh negara. Jadi yang kasih paten bukan pemerintah paten Bapak Ibu. Yang kasih paten adalah negara. Pemerintah paten hanya memberikan usulan bahwa ini endorse, ini review bisa diberi atau ditolak dan sebagainya. Jadi tidak ada tuh yang namanya paten diberikan oleh misalnya Pak Menteri nyuruh Zim, kalau ini selesaikan ini harus selesai, harus diberikan dong, seperti itu. Kita punya aturan yang memang secara prinsip kita harus melewati 3 hal, yaitu novelty, inventive dan industri. Kalau itu lewat semua invensi kita kasih paten. Hanya itu saja. Yang kasih negara untuk invensi ada waktunya. Kalau tidak bisa kita laksanakan, kita bisa memberikan lisensi. Poinnya hanya itu di mana. Next. Saya coba di sini. Meskipun ini mereview saja kepada Bapak Ibu ketika bicara desain paten itu apa. Yang pertama adalah tentunya bicara tentang pelindungannya teritorial. Ini poin penting ya. Di mana dia daftar, di situlah pelindungannya. Jadi nggak ada paten yang di mana-mana terlindung itu nggak ada. Saya daftar di Indonesia berarti dari Sabang sampai Merauke di sana terlindung. Pihak asing atau pihak lain, misalnya Malaysia, membuat persis bahkan jualan. Tentunya bukan jualan Indonesia, jualan di negara kita nggak bisa lama. Ya, karena kita tidak mendaftar di Malaysia. Itu sifat dari tadi. Tapi begitu juga kita ya, dan datang dari negeri mana, Cina itu,
ada suatu produk, ada patennya pula, gitu ya. Tapi patennya di Cina, paten di Indonesia, kita boleh bikin persis, bahkan jualan di Indonesia, nggak masalah. Nah, yang lebih penting adalah kita improve daftar Indonesia. Nah, kita punya paten itu. Gitu ya. Jadi konteks dari ini penting dalam hal. Kemudian ada yang namanya sistem first to file. Nah, ini penting bagi teman-teman akademisi tentunya. Jangan cepat-cepat mempublikasi sebelum kita daftar paten. Karena bisa jadi publikasi itu menjadi bahan kami pemeriksa paten untuk menolak karena novelty-nya. Jadi yang benar adalah daftarkan patennya, besok bikin jurnal. Selalu begitu. Jangan dibalik. Oke. Kemudian ada lagi yang namanya informasi paten. Informasinya di suatu BU tidak ada yang ditutupi. Ibarat kata itu resep. Metode pembuatan nasi goreng. Kalau kita laksanakan metode yang ada ditulis, jadi itu nasi goreng. Nah, itu pentingnya kalau kita sering pada paten segalanya. Ya. From head to toe kita bisa lakukan apa yang kita inginkan. Sering-sering buka dokumen paten karena itu yang paling terkini dibanding jurnal. Kalau konteksnya adalah apply teknologi atau teknologi apa. Tapi kalau konteksnya basic saya yang mungkin jurnal lebih jauh. Karena bagi mereka untuk pencitraan dan sebagainya. Ya. Oke, kemudian, nah kalau tadi penilaian teritorial ternyata pemeriksaannya universal. Artinya apa? Pemeriksa paten pada waktu mendikta atau mereview apakah ini bisa diberi paten atau tidak, dia akan mencari tahu di muka bumi ini ada yang diberikan. Wordingnya adalah di muka bumi ini. Jadi berbahagialah Bapak Ibu nanti yang memiliki paten katanya di muka bumi ini baru Bapak Ibu yang menciptakan. Ya. Jadi bukan lagi kalau daftarnya di Indonesia, kami akan mencari tahu di Indonesia pernah ada yang tidak. Kita akan mencari tahu di muka bumi ini yang beginian ada. Itu konteks jadi yang namanya pemeriksaan Indonesia. Oke, yang lain kemudian sangat normatif ya. Nah, yang paling penting atas dasar permohonan. Nah, ini yang paling penting. Dan ini yang paling ramai dan paling banyak dikunjungi. Yang didaftarkan bukan barang yang Bapak Ibu, yang didaftarkan tulisannya. Nah, ini yang the most difficult pada waktu kita membuat drafting HP. Pada waktu mendaftarkan HP. Draftingnya, karena yang tulis bukan semata-mata technical drafting, tapi di sana ada legal drafting. Dan kita terus menggunakan ini untuk namanya drafting paten karena memang ada beberapa kesulitan di sana. Ya, tahu kan? Oke, next. Pentingnya paten dalam perlindungan hasil riset inovasi, ya mungkin kita bisa sedikit baca saja bahwa tentunya untuk perlindungan hak investasi, ya. Yang kedua tentunya bagaimana inovasi dan teknologi. Jadi kalau Bapak Ibu mau riset terhadap suatu produk, bukan berarti produk itu kita rusak. Kita akan berpikir sesuatu yang lebih banyak lagi. Karena untuk membuat riset tadi itu harus kita membuat yang berkelanjutan. Nah itu yang dikatakan tadi mendorong teknologi yang berkelanjutan. Oke, next. Kali ini kita fokus kepada kearifan lokal dan keagamaan Indonesia. Ya, ketika bicara kearifan lokal, definisi seperti ini ya, pengetahuan praktik kepercayaan dan berkembang dan sebagainya. Nah, di sini ada pengobatan, pertanian, penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Nah, kalau bicara keanekaragaman hayati atau biodiversity, kita punya begitu banyak keanekaragaman hayati yang memang kalau bilang tadi di awal oleh Pak Deputi mega biodiversity. Jadi benda-benda ini memang yang biasa kita angkat menjadi paten terjadi di bidang farmasi. Memang paling banyak farmasi, kosmetik yang menggunakan bahan-bahan alami. Jadi arahnya memang bagaimana kita menggali paten-paten yang memang berasal dari keragaman hayati. Sudah mulai banyak. Terakhir saya di UHT bersama Surabaya, ada beberapa profesor juga meneliti tentang tripang untuk gigi dan sebagainya. Itu bagian dari kita bicara tentang keragaman hayati. Oke, next. Nah, ketika bicara potensi, kearifan lokal itu bisa bentuk pengobatan tradisional dari pertanian. Nah, konteks saya seperti ini. Ini sesuatu yang umum ya, kearifan lokal. Nah, kita sentuh dengan teknologi. Misalnya tentang bajak sawah tapi menggunakan IoT dan sebagainya. Jadi ada sentuhan teknologi untuk mendapatkan paten. Terlepas dari memang secara
kearifan tradisional kita sudah miliki, tapi untuk mendapatkan paten tentunya harus ada kemodernisasian terhadap si teknologi tersebut. Sentuhan itu pasti ada. Potensi inovasi dan kreativitas kita sudah katakan. Nah, di sini yang saya katakan peluang komersialisasi sangat tinggi ketika kita membuat sesuatu yang memang di atas kotak, di luar kotak. Ada sentuhan teknologi. Nah, itu bisa menjadi paten dan akan mempermudah kegiatan atau keefisienan para petani lain dan sebagainya. Oke, next. Potensi kearifan lokal dan menghayati sumber dengan keunikan. Ternyata kita punya keunikan ketika bicara biodiversitas. Nah, keunikan ini biasanya digunakan oleh pihak asing untuk membuat sesuatu. Terakhir juga di Bali ada teman, mungkin Prof. Kawin, dia membuat paten tentang bagaimana benangnya sebuah tersebut yang sangat berbeda. Bahkan sudah bukan cuma dilirik ya, mereka sudah datang ke stadion sudah. Artinya sesuatu itu, karena mereka merasa mungkin kalau bicara Bali terus bicara tentang ularnya yang mungkin berbeda dan hasilnya pun sesuatu yang luar biasa bagi mereka, sehingga daya jual menjadi utama. Dan itu adalah paten. Ya, kembali adalah kita mencoba untuk membuat sentuhan-sentuhan teknologi terhadap biodiversity dan terhadap SDG sumber daya genetik yang ada di Indonesia. Oke, next. Lalu bagaimana strategi pengembangan paten berbasis kearifan lokal dan keragaman hayati tersebut? Tentunya ini semacam bukan step ya, tapi mungkin bisa berbalik. Intinya harus ada poin-poin. Tentu kita identifikasi dulu di mana daerah tertentu yang masih tertentu ya, menghasilkan produk-produk yang memang tadi unik ya. Kemudian pengembangan melalui KI, kita mencoba untuk membuat ini menjadi daftar paten. Tapi tentunya tadi kalau esas semata-mata ada barang yang sudah pernah ada tentu tidak dipatenkan. Tapi ketika kita membuat inovasi di sana, membuat ini apalagi di sebuah teknologi, berarti kita punya perbedaan, punya yang inovasinya, inovasinya dan mendapatkan paten. Kemudian ya tentunya kami tidak akan bergerak sendiri, kita akan berkolaborasi. Ya. Bidang ini paling banyak di daerah memang urusannya sama juga. Terakhir juga mungkin saya dengan di Jawa Timur luar biasa itu secara TTG-nya gitu. Jadi terlepas dari memang itu bidang ahli, tapi saya coba untuk membuat luarannya yang memang koneksinya kepada si sumber daya alam tadi dan kepada SDG. Mencoba untuk seperti itu supaya mereka lebih banyak membuat inovasi baru. Dan tentunya kita harus membuat bagaimana strategi untuk membuat ini menjadi hilirisasi. Ini juga hal yang tidak mudah Bapak Ibu. Bagaimana suatu produk paten bisa menjadi hilirisasi. Nah, kalau saya selalu membuat hilirisasi yang paling mudah, ada bagian-bagian atau ada orang-orang yang memang jago di marketing. Jadi poinnya adalah ya sudah kita hire mereka bagaimana menjual barang ini. Daripada kita sendiri jual kadang-kadang sulit. Nah ternyata cukup berhasil. Dan ini sudah dilakukan oleh universitas. Dia mengambil teman-teman yang memang jago di marketing. Tolong jualin barang benar. Nanti gimana bagi-baginya juga kalau nanti jadi beberapa seperti itu. Jadi ya kosnya lebih seperti itu. Ya next. Nah kalau tadi strategi bagaimana membuat paten-paten yang berguna dengan kearifan lokal dan sumber hayati kita. Nah inilah strategi bagaimana memulai paten. Yang pertama tentunya topiknya harus berbasis paten. Bagaimana kita dapatkan ini? Sering-sering buka dokumen paten. Dokumen paten itu free. Ya. Beda kalau saya dulu waktu kuliah buka Elsevier, Sender, kalau sudah urusan menjadi duit bayar. Akhirnya saya minta sama orang tua saya, Prof, tolong saya mau buka ini. Oh siap dia kasih kelamaan. Tapi kalau dokumen paten free, bentuknya PDF, apa aja. Silakan Bapak Ibu nanti saya sebutkan dokumen paten ya, kita punya teman-teman yang memang free. Siap. Nah ini juga penting ya. Tidak mempublikasikan karena saya sudah katakan sebelum daftar paten. Hati-hati, jangan gara-gara pengen dapat fokus ya di satu di dua
daftarin publikasi dulu, jangan. Ya. Daftarkan patennya dulu, baru besok bikin publikasi. Sejak kapan kalian saya daftar? Sejak yang namanya riset proposal jadi, daftarin. Dan gitu. Next. Lakukan searching sehingga kita pede atau confident bahwa yang saya buat ini ternyata belum pernah ada. Lakukan searching. Next, bikin daftar. Ya, next, dan yang paling penting di sini kita selalu mengadakan pendampingan. Karena untuk percepatan ini, kita adakan pendampingan paten supaya akselerasi si paten inovasi atau si invensi ini bisa jadi paten lebih cepat. Oke. Next, dan bentuknya Bapak Ibu ya, sehubungan dengan bidang yang kita bahas ini adalah potensi inovasi dari karya lokal tentunya. Saya ingin ulang lagi masalah keunikan. Kita unik, mungkin tidak pernah ada di negara lain. Ya. Kemudian dari sana kita bisa membuat manfaat ekonomi seperti itu sehubungan dengan karya lokal. Nah, sehubungan dengan pemanfaatan karya lokal itu, kontribusi terhadap inovasi banyak sekali. Tadi sudah kasih contoh adalah masalah tripartite. Contoh yang bisa kita pakai. Kemudian masalah keberlanjutan. Saya ungkap sekali lagi, tidak berarti kita merusak. Karena mungkin saja kita melakukan reservasi ya terhadap suatu produk tersebut sehingga kita dapat melakukan riset yang berkelanjutan. Ya mungkin itu sebagai pengantar